Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dalam mata kuliah perawatan paliatif dan menjelang ajal. Hari ini kita akan membahas tentang aspek legal etik dan kebijakan perawatan paliatif menjelang ajal. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, mendiskusikan tentang perawatan paliatif, kemudian memahami prinsip etik perawatan paliatif, sasaran kebijakan pelayanan paliatif, serta aspek legal etik dalam perawatan paliatif. Kita tahu WHO mendefinisikan perawatan paliatif itu adalah sebagai pendekatan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dan keluarga dalam menghadapi masalah penyakit yang mengancam jiwa melalui pencegahan dan pengurangan gejala. WHO juga menyatakan bahwa perawatan paliatif secara eksplisit merupakan hak asasi manusia untuk kesehatan yang harus dipenuhi. Perawatan paliatif menurut WHO itu dapat diterapkan pada awal perjalanan penyakit bersamaan dengan terapi utama yang dimaksudkan untuk memperpanjang hidup. Contoh misalnya sejak pasien dinyatakan mengalami stroke misalnya ya, atau penyakit jantung, ataupun misalnya gagal ginjal stadium akhir, maka sejak saat itulah dilakukan perencanaan untuk perawatan paliatif agar kualitas hidupnya tetap baik gitu ya. Jadi fokusnya bukan untuk menunda kematian, tetapi bagaimana berusaha kita sebagai tenaga kesehatan untuk memaksimalkan kualitas hidup mereka. Nah, sementara pada anak, perawatan paliatif itu didefinisikan sebagai perawatan total aktif mulai dari tubuh, pikiran, dan jiwa anak, juga memberikan dukungan kepada keluarga. Perawatan dimulai ketika penyakit didiagnosis, kemudian berlanjut ya, terlepas dari apakah seorang anak itu menerima perawatan yang diarahkan pada penyakit tersebut atau tidak. Adapun filosofi perawatan paliatif ya, bahwa kita perlu menjelaskan kepada pasien dan juga caregiver ataupun keluarganya sebagai pendukung yang terdekat ya, social support yang terdekat bagi pasien, menjelaskan bahwa kehidupan dan kematian adalah proses yang normal, karena tidak sedikit pasien-pasien yang masuk ke dalam kategori paliatif itu memiliki perasaan yang ansietas terhadap kematian. Nah, maka kita perlu memberikan pendekatan-pendekatan khusus kepada mereka agar mampu menerima proses hidup dan mati itu sebagai suatu hal yang wajar. Kemudian juga tidak mempercepat ataupun menunda kematian. Contohnya misalnya ada beberapa pasien misalnya karena sudah tidak mampu lagi beradaptasi dengan perubahan, baik itu fisik maupun mental, sosial, dan spiritualnya, ada keinginan untuk mempercepat kematian dengan euthanasia, contohnya seperti itu ya. Atau misalnya ada juga pasien yang sudah penurunan kesadaran, bahkan sudah mati batang otak, keluarga tetap mempertahankan untuk diberikan bantuan hidup. Ya, berarti itu menunda kematian ya. Padahal secara tanda-tanda klinis kematian kita lihat misalnya ya, pasien sudah menunjukkan secara positif, secara pasti dia memang sudah tidak ada kehidupan gitu. Maka tidak boleh kita tunda-tunda kematian pasien tersebut ya. Kemudian menghilangkan rasa nyeri dan keluhan lain yang mengganggu ya, menjaga keseimbangan dalam aspek psikologis dan spiritual, karena isu yang paling tinggi di pasien-pasien paliatif itu adalah masalah psikologis dan spiritual ya. Kemudian berusaha agar penderita tetap aktif sampai akhir hayatnya. Maksudnya seperti apa? Jadi ada beberapa misalnya lembaga hospice ya, hospice care yang memang merawat pasien-pasien paliatif. Seringkali mereka mengajak komunikasi dan merencanakan perawatan itu bersama dengan kliennya, sehingga ketika klien menginginkan satu aktivitas yang memang menurut kita juga tidak membahayakan ya kondisi kesehatannya, maka itu tetap bisa dilakukan. Misalnya hobi menulis,
hobi menyulam atau misalnya hanya sekedar bersantai di tepi pantai gitu. Nah, itu juga dipenuhi gitu ya, supaya kepuasan-kepuasan hidup menjelang akhir hayatnya masih tetap bisa dilakukan. Kemudian berusaha memberikan dukungan kepada keluarga yang berduka. Nah, pendekatan perawatan paliatif ini merupakan pendekatan yang multidisiplin dan melibatkan berbagai disiplin ilmu ya, termasuk dokter spesialis atau dokter umum, perawat, psikologis, ahli farmasi, pekerja sosial, relawan ya, pemuka agama, bahkan ahli kesehatan tradisional dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Ya, kadang ada pasien atau keluarga yang ingin misalnya ya mencoba berbagai macam terapi alternatif, maka kita berikan kesempatannya. Kita tidak boleh melarang mereka selama itu memang memberikan kenyamanan, kemudian keuntungan yang dirasakan secara langsung oleh pasien, kita persilahkan. Untuk perawatan paliatif ini diberikan pada tiga tingkatan yang berbeda. Ada palliative care approach yang dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan terampil ya, yang telah menerima pelatihan secara khusus. Kemudian ada juga general palliative care, ini diberikan oleh tenaga kesehatan profesional di layanan primer ya, di layanan primer misalnya di klinik ataupun puskesmas yang telah memiliki pengetahuan dasar yang baik tentang perawatan paliatif. Kemudian ada juga yang disebut dengan spesialis palliative care, diberikan oleh tim multidisiplin tadi untuk pasien-pasien yang memang memiliki masalah yang sangat kompleks. Misalnya efek yang dirasakan tidak hanya ke fisik, tapi juga bisa ke psikologi, sosial, bahkan mental, sehingga perlu melibatkan tenaga profesional yang lebih lengkap gitu ya. Nah, dalam menjalankan perawatan paliatif sebagai tenaga kesehatan, kita harus memahami prinsip-prinsip etik ketika memberikan tindakan atau pelayanan kepada pasien. Ya, jadi kita punya tanggung jawab profesi atau professional responsibility, kemudian juga tanggung jawab terhadap hukum ataupun legal responsibility. Maka kita harus betul-betul memahami tentang minimal gitu ya, 4 kaidah dasar moral ya, di dalamnya adalah otonomi, beneficent, non-maleficent, dan justice. Sebenarnya masih ada beberapa, ada 8 ya, silakan dieksplor, dicari ya sisanya yang 4 lagi ya. Ini 4 yang memang dasar harus kita pahami. Pertama adalah dari otonomi. Ya, otonomi artinya kita menghargai keputusan ataupun keinginan pasien terhadap tindakan yang akan dia terima dari petugas kesehatan. Ya, artinya kita selalu memberikan informed consent, ya, penjelasan, kemudian persetujuan dari pasien selama dia kompeten. Artinya selama dia memiliki kesadaran untuk menyepakati, menyetujui apa yang akan dilakukan oleh petugas kesehatan ataupun tim perawatan paliatif, sehingga dia mengerti dan paham apa yang akan dia terima itu ya. Maka persetujuan ini sangat penting, informed consent sangat penting di setiap kita akan melakukan tindakan. Kemudian beneficent. Oh ya, tadi berkaitan otonomi. Jika pasiennya sudah dalam kondisi tidak kompeten, misalnya sudah penurunan kesadaran, maka walinya yang kita mintai untuk persetujuan ataupun informed consent. Ya, wali atau yang keluarga terdekat pasien. Nah, kemudian beneficence. Beneficence itu berarti setiap tindakan yang kita berikan kepada pasien dari tim paliatif ini harus ditujukan untuk kebaikan pasien. Ya, bukan memperburuk keadaan gitu ya. Kalau memperburuk berarti kita maleficent, dan diharapkan kita justru harus non-maleficent. Menjaga setiap tindakan yang kita berikan jangan sampai memperburuk keadaan pasien ya. Memberikan kebaikan contohnya adalah ketika kita misalnya memberikan tindakan sesuai dengan SOP yang berlaku ya, karena itu demi kebaikan pasien ya. Sementara misalnya mencegah hal-hal yang buruk, contohnya hal kecil saja. Ketika kita punya pasien yang tingkat ketergantungannya tinggi terhadap
kita perawat kemudian kondisinya gelisah, misalnya agitasi, kemudian kita tidak memasang pelang tempat tidur, ya, bed pelang. Kita biarkan bed pelangnya terbuka sehingga pasien berisiko cedera. Nah, itu yang kita tidak memperhatikan hal-hal yang kemungkinan kejadian yang buruk terhadap pasien itu ya, maka semua harus kita perhitungkan dan kita perhatikan. Kemudian justice, bahwa apa yang kita lakukan itu kita tidak memandang latar belakang pasien kita, apakah agamanya atau keyakinannya sama dengan kita ya, ataupun suku bangsa, budaya, latar belakang sosial ekonomi itu tidak menjadi dasar kita dalam memberikan pelayanan terhadap pasien paliatif ini. Jadi sikap adil gitu ya. Nah, kita lihat sekarang tentang kebijakan pelayanan paliatif. Dalam kebijakannya, WHO mengisyaratkan bahwa semua negara, ini kan berlaku, kalau WHO itu memang berlaku untuk panduan secara umum ya. Nanti yang menerjemahkan adalah negaranya masing-masing karena situasi budaya, sosial, ekonomi tentu akan berbeda-beda setiap negara. Jadi WHO itu memberikan panduan secara umum ya. Semua negara harus mengintegrasikan layanan paliatif dan memastikan aksesibilitasnya secara adil di semua fasilitas kesehatan, baik umum maupun swasta. Kebijakan yang dibentuk harus mencakup pertama, produk hukum yang mengakui dan mendefinisikan bahwa perawatan paliatif adalah bagian dari sistem perawatan kesehatan. Jadi sebaiknya memang rumah sakit ya, termasuk dari mulai level klinik ya, yang paling bawah yang primer misalnya, sampai rumah sakit itu sebaiknya memberikan layanan perawatan paliatif. Kemudian juga setiap negara membuat standar perawatan paliatif yang berlaku di negaranya masing-masing ya, sampai ke panduan praktik klinisnya, kemudian strategi nasional dalam mengimplementasikan perawatan paliatif. Nanti kita lihat yang di Indonesia ya. Nah, untuk di Indonesia ada kebijakan bahwa seluruh pasien, dewasa dan anak, serta anggota keluarga, lingkungan ya, yang memerlukan perawatan paliatif dimanapun berada, itu adalah punya hak untuk diberikan pelayanan paliatif ya di seluruh Indonesia. Kemudian pelaksana perawatan paliatif itu bisa dokter, perawat, tenaga kesehatan lainnya, dan tenaga terkait yang memang berhubungan dengan perawatan pasien seperti rohaniawan tadi ya, ataupun misalnya tenaga kesehatan yang memang lebih cenderung ke arah pengobatan tradisional misalnya ya. Nah, kemudian institusi yang terkait adalah mulai dari Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten, Kota, rumah sakit baik pemerintah maupun swasta, kemudian puskesmas, rumah perawatan atau hospice care, ataupun fasilitas kesehatan pemerintah dan swasta yang lain ya, klinik misalnya atau home care ya, itu bisa memasukkan program pelayanan paliatif. Karena kita tahu ya, isu di palliative care, perawatan paliatif itu berkaitan dengan kebutuhan individu ya, baik yang sifatnya akut maupun kronis, kebutuhan psikososial, kebutuhan untuk aktualisasi diri gitu ya, itu juga walaupun dia punya keterbatasan, ada keinginan untuk tetap diakui dan diterima gitu ya, dengan perubahan-perubahan gaya hidup yang harus dia alami. Kemudian juga misalnya dari penyakit kanker ini ya, dari sejak didiagnosis, kemudian dia mengalami perjalanan penyakitnya, kemudian melakukan treatment, perawatan, dan ini monitoringnya juga harus dilakukan secara baik dan berkelanjutan. Nah, ini yang paling lebih berisiko adalah pasien-pasien paliatif yang kemudian misalnya yang penyakit kanker ya, disertai juga dengan permasalahan masalah di jantung paru ya, ataupun masalah di imun ya, di sistem imunnya, ataupun masalah lainnya yang kemungkinan menjadi kondisi yang bisa memperberat ya. Nah, kita melihat ya, kita lihat ini ada segitiga ya, segitiga sebelah kanan yang hijau ini semakin ke bawah, ini kebutuhan untuk pemaknaan itu semakin tinggi,
Kalau di sini kebutuhan untuk segera dilakukan tindakan itu semakin tinggi, dan kita lihat ini kondisinya adalah di penyakit yang sifatnya akut ya. Penyakit yang sifatnya akut itu memang memerlukan kecepatan untuk segera dilakukan tindakan. Berbeda dengan yang penyakit kronis ya. Penyakit kronis itu semakin kebutuhan ke bawahnya itu akan semakin meningkat. Itu kebutuhan untuk memenuhi psikologi dan spiritualnya. Jadi semakin dia masuk ke fase-fase berikutnya, bahkan sampai fase terminal ya, terminal ill, maka kebutuhan dukungan psikologis dan spiritual itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan memenuhi kebutuhan fisik. Jadi kebutuhan fisik itu hanya untuk mengurangi gejala saja, tidak mengatasi ataupun menyembuhkan penyakitnya. Tapi bagaimana kita membuat strategi coping gitu ya bersama dengan pasien agar mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang dialaminya. Maka di sini kebutuhan spiritual dan psikologis itu jauh lebih besar pada yang memiliki penyakit paliatif ya. Nah, berikutnya isu perawatan pasien kritis ini ya, ketika menjelang akhir hayat gitu, end of life care ya. Ini ada istilah yang kita kenal dengan penundaan, withholding, ya, atau yang ada juga istilah penghentian, withdrawing, ya, withdrawal, bantuan hidup atau yang disebut dengan end life support gitu ya. Nah, penundaan terapi bantuan hidup yang kita sebut sebagai withholding life support itu adalah menunda pemberian terapi bantuan hidup baru, ini kata kuncinya ya, baru atau lanjutan, misalnya yang memang pengobatan sudah extraordinary, yang sudah pengobatan yang sudah di luar kebiasaan gitu ya, sudah yang paten, sudah yang tingkatnya, levelnya sudah sesuatu yang luar biasa gitu, tanpa menghentikan, nah ini ya kata kuncinya, tanpa menghentikan terapi bantuan hidup yang sedang berjalan, yang sifatnya untuk care, kayak cairan, misalnya nutrisi, itu kan yang dasar ya, yang memang harus tetap diberikan. Nah, kalau yang tadi terapi bantuan hidup yang kita tunda itu misalnya terapi obat-obatan yang memang ternyata sudah tidak bisa memberikan lagi efek walaupun sudah diberikan dosis yang tinggi ataupun mungkin termasuk ke dalam kategori yang sangat paten gitu ya. Tapi tidak memberikan pengaruh apapun, maka itu bisa ditunda. Ada juga yang disebut dengan penghentian terapi, ya, penghentian terapi bantuan hidup atau withdrawing life support. Itu adalah menghentikan bisa sebagian atau semua terapi bantuan hidup yang sudah diberikan pada pasien. Nah, tentunya kedua hal ini harus ada indikasi klinis yang diputuskan oleh tim paliatif dan ini diketuai oleh dokter spesialis ya. Jadi yang terpenting dalam menentukan kapan tindakan withholding life support dan withdrawing life support adalah ketika suatu tindakan medik itu sudah berubah dari yang biasa gitu ya, yang ordinary menjadi extraordinary, yang sudah luar biasa, tetapi tidak ada efek yang signifikan pada pasien gitu ya. Nah, khusus pada pengambilan keputusan penghentian artificial nutrition and hydration ya, atau pemenuhan kebutuhan nutrisi dan cairan, kita harus menentukan dulu apakah pemberian nutrisi dan cairan itu sebagai bagian dari care atau cure ya. Kalau merupakan bagian dari cure dan dianggap sebagai tindakan medis yang sia-sia atau futil, maka bisa dihentikan. Tapi kalau dianggap sebagai bagian dari care, maka oleh alasan apapun tidak etis bila tiba-tiba kita hentikan. Ya, itu tidak etis. Nah, dasar isu-isu etik dalam pelayanan menjelang paliatif dan menjelang ajal, dalam pelayanan paliatif ya dan menjelang ajal itu pertama adalah tingginya angka kesakitan yang menurunkan kualitas hidup. Contoh misalnya end stage renal disease ya, atau penyakit kronik ginjal ya yang sudah stadium akhir. Kemudian pengambilan keputusan pengobatan di tahap akhir yang masih membingungkan pasien dan keluarga. Contoh misalnya keputusan untuk apakah dia harus dirawat dengan perawatan penuh, kemudian apakah dia harus masuk ICU atau tidak, itu kadang keluarga bingung ya, yang akhirnya lebih baik dibawa pulang, kemudian dibawa pulang juga tidak dilakukan apa-apa, itu sering kejadian seperti itu ya. Maka di sini
kita sebagai perawat perlu memberikan penjelasan, kalaupun akhirnya keputusannya itu misalnya keluarga membawa anggota keluarganya yang tadi sakit paliatif dengan penurunan kesadaran dibawa ke rumah, itu sudah dalam tanda tangan informed consent bahwa penjelasan resiko-resiko yang muncul, kemungkinan muncul itu sudah diketahui oleh keluarga, ya. Nah, kalau ada kejadian pasien ataupun keluarga bingung dalam mengambil keputusan tentang end of life care, maka ini kalau di NANDA itu ada diagnosis keperawatan berkaitan dengan distress moral ataupun berkaitan dengan sulit untuk mengambil keputusan, gitu ya. Maka di sini perawat ataupun tenaga kesehatan lain dalam tim paliatif perlu memberikan penjelasan atau informasi yang adekuat. Nah, di sini memang salah satu isunya adalah peran perawat yang belum muncul secara utuh, gitu ya. Jadi secara utuh itu tadi dukungan biopsikososial spiritualnya kadang masih terbatas, ya, seiring dengan memang kompetensi yang harus dimiliki oleh perawat terkait dengan perawatan paliatif. Makanya sekarang banyak pelatihan-pelatihannya. Bahkan ada waktu itu Ibu mendapatkan survei untuk ada asosiasi yang untuk perawat paliatif. Kemudian kebutuhan dasarnya cenderung meningkat di tahap akhir, ya. Karena apa? Semakin dia menjelang fase terminal, kebutuhan ketergantungan dirinya kepada caregiver maupun kita sebagai petugas kesehatan itu semakin meningkat. Nanti kita akan bahas di materi berikutnya cara mengukur tingkat ketergantungan pasien paliatif dengan PPSV versi 2, ya, di pertemuan berikutnya. Nah, kemudian juga ada yang menyatakan bahwa Davidson, ya, penyedia layanan paliatif itu masih rendah, kemudian dipengaruhi juga oleh kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang berlaku di negara tersebut, sehingga pelayanan paliatif bisa berjalan atau tidak tergantung situasi ini. Kemudian juga kompetensi petugas paliatif care-nya, kemudian kemampuan berkomunikasi. Nah, kemampuan komunikasi ini penting, karena jika komunikasi kita sifatnya sosial, bukan terapeutik, itu tidak memberikan efek healing, tidak memberikan efek penyembuhan pada pasien. Nah, sementara kita lihat di aspek legal etik perawatan paliatif dan menjelang ajal di lingkup internasional, ini dari American Medical Association, ya, ada pedoman umum, gitu ya. Ini memang berupa pertanyaan-pertanyaan karena kebanyakan ini yang ditanyakan, gitu ya, walaupun dari sisi hukum Indonesia dengan Amerika juga berbeda. Seperti euthanasia di kita kan tidak boleh, kalau di sana masih diperbolehkan, gitu ya, dengan indikasi tertentu. Apakah seorang dokter secara legal dapat meminta dilakukannya semua terapi untuk mempertahankan kehidupan pasien sebesar mungkin? Tidak, ya, karena pasien berhak menolak tindakan medik termasuk terapi untuk mempertahankan kehidupan seperti ventilasi mekanik atau hidrasi dan nutrisi buatan. Jadi ini tadi berkaitan dengan otonomi, ya. Jadi tidak bisa dokter maupun tim pelayanan paliatif yang lain itu memaksakan kehendak dalam memberikan tindakan kepada pasien. Kemudian apakah withholding dan withdrawing life support itu sama dengan euthanasia? Tidak, ya, karena withholding dan withdrawing life support tujuannya adalah untuk mengikuti perjalanan penyakit alaminya. Jadi alaminya kalau dia semakin perburukan, tidak ada respon, tidak ada perbaikan, kemudian apalagi misalnya ada kematian batang otak, gitu ya, atau tanda-tanda klinis kematiannya semakin dekat, itu bukan untuk kita akhirnya mempercepat kematian ataupun menunda, itu tidak, ya. Tidak untuk mempercepat kematian ataupun mengakhiri kehidupan. Kalau euthanasia aktif itu memang sejak awal sudah niatnya adalah untuk mempercepat kematian dan mengakhiri kehidupan. Ya, kalau dalam kita di Islam itu tidak boleh, sama dengan bunuh diri, ya. Kemudian apakah dokter membunuh pasien jika melepas ventilator? Tidak, jika tujuan pelepasan ventilator adalah untuk kenyamanan pasien atau karena pemasangan ventilator tidak memberi manfaat lagi. Jadi kalau sudah tidak ada manfaat, sebenarnya itu menyakitkan buat pasien itu, ya. Kalau misalnya pasien yang sudah mati batang otak, dia dipasang ventilator hanya untuk membantu pernapasan, gitu ya, pergerakan pernapasan, tapi sebenarnya secara
tanda-tanda vital kehidupannya itu sudah tidak ada gitu ya, maka ini sudah tidak bermanfaat, ventilator bisa dilepas gitu. Jadi istilah withholding life support dan withdrawing life support itu tidak sama maknanya ya. Tadi ada yang menunda, ada yang menghentikan gitu kan. Nah, secara sederhana istilah withholding life support berarti tidak lagi melakukan resusitasi. Contohnya ya di do not resuscitation, DNR ya. Sebaliknya, pada withdrawing life support, sekali diputuskan withdrawal terapi, maka ventilator dan inotropik harus dihentikan. Jadi kalau misalnya tadi memang sudah tidak memberikan manfaat obat-obatan yang ekstraordinari, ya, kemudian juga tidak ada perubahan pada kondisi pasien. Contohnya yang tadi yang mati batang otak ya, maka sudah diputuskan untuk withdrawal, dihentikan terapinya, ventilator dicabut, inotropiknya dihentikan, kemudian terjadi sedasi berat atau penurunan kesadaran, ya. Kemudian setelah itu terjadi kematian, ya. Dan ini sebenarnya secara spiritual memberikan kedamaian pada pasien. Jadi tidak, pasien memang sudah ibaratnya gini, kalau istilah kita sudah ingin pergi, terus kita tahan-tahan gitu, itu sesuatu yang menyakitkan sebenarnya, ya. Jadi etikanya memang bukan berarti niatnya kita menghentikan kehidupannya, tapi karena memang tanda-tanda kehidupannya sudah tidak ada, kemudian kita lepas ya. Nah, sementara kita lihat di nasional, di lingkup kita di Indonesia itu ada aturan. Yang saya tahu memang aturan yang sering digunakan itu adalah yang ini ya, di keputusan Kemenkes nomor 812 itu tahun 2007 tentang kebijakan perawatan paliatif. Di sana memang disebutkan baru ada 5 rumah sakit, tetapi sebenarnya sekarang kayak di Hasan Sadikin itu sudah ada tim paliatif ya. Nah, tim paliatif. Jadi ini tidak terbatas pada 5 rumah sakit ini gitu. Jadi tadi rumah sakit negeri, swasta, bahkan yang sampai pelayanan yang dasar ya, klinik, rumah sakit, puskesmas, hospice itu sebenarnya bisa memberikan pelayanan ya untuk paliatif. Nah, memang belum rata tadi ya, belum rata untuk di Indonesia itu kebanyakan berpusat tuh di kota, di pedesaan-pedesaan itu kadang masih kurang untuk pelayanan paliatif ya. Nah, tentunya sebenarnya ini pasien punya hak untuk mendapatkan pelayanan yang bermutu, komprehensif, dan holistik. Nah, untuk aspek legal etik berkaitan dengan life supporting, tadi DNR, do not resuscitation, pada pasien paliatif itu keputusan dilakukan atau tidak dilakukannya tindakan resusitasi itu dibuat oleh pasien yang kompeten, artinya ketika pasien masih sadar, pada saat dia mulai masuk di diagnosis penyakit, kemudian dia harus diberikan pelayanan paliatif, maka perencanaan perawatan ataupun perencanaan medik yang akan dia terima itu diinformasikan sejak awal, bahkan gitu ya, ketika ada kemungkinan resiko pasien itu mengalami kegawatan ataupun fase terminal gitu ya, apa yang ingin pasien rencanakan. Ingat mungkin di pengkajian spiritual itu ada spirit yang ujungnya T itu adalah bagaimana dia merencanakan tentang end of life care-nya sendiri gitu ya. Salah satunya apakah nanti perlu untuk diresusitasi atau tidak. Ketika pasien menyatakan kalau saya nanti gawat, masuk kondisi fase akhir, saya tidak perlu dilakukan resusitasi. Tolong tidak usah dilakukan resusitasi atau pompa jantung, kalau bahasa pasiennya, pompa jantung paru, biarkan saya meninggal dengan tenang, gitu ya. Dan diketahui oleh keluarga, gitu. Itu sebaiknya keluarga itu sebagai saksi. Nah, kalau pasiennya sudah tidak kompeten, maka kita akan menginform konsen keluarga ya. Gitu. Jadi sejak masuk awal tadi, sejak didiagnosis penyakit itu sudah dikomunikasikan ya. Coba kita perhatikan ini. Ya, silakan nanti dianalisis ya video tersebut, komen di MS Team di halaman depannya. Oke, berikutnya pasien yang kompeten memiliki hak untuk tidak menghendaki resusitasi sepanjang informasi adekuat yang dibutuhkannya itu untuk membuat keputusan telah dipahami. Jadi ketika memang kita tawarkan mau resusitasi atau tidak, dia paham gitu, tahu konsekuensinya, tahu prosedur yang dilakukan, kemudian mengerti gitu ya
konsekuensi-konsekuensi yang mungkin muncul akibat diresusitasi ataupun tidak. Dan indikasi tadi, dia harus dalam fase terminal ill, ya. Kemudian keputusan tersebut diberikan dalam bentuk pesan atau advance directive. Ini nanti tolong pelajari, Ibu berikan makalah ataupun artikel tentang advance directive itu apa, tolong pelajari ya, dan kemudian pahami nanti untuk analisis kasus. Dalam informed consent menjelang ia kehilangan kompetensinya. Keluarga terdekatnya pada dasarnya tidak boleh membuat keputusan tidak resusitasi kecuali telah dipesankan dalam advance directive secara tertulis oleh pasien. Ya, ketika pasien kompeten itu ngasih wasiat gitu. Nanti kalau saya menjelang akhir hayat jangan diresusitasi, tolong sampaikan pada tim pelayanan paliatif gitu ya, atau pada dokter yang merawat saya. Itu jangan hanya lisan, sebaiknya memang ditulis dalam advance directive, jadi ada bukti. Maka ketika keluarga menyatakan jangan diresusitasi, kita juga punya dasar ya. Namun demikian, dalam keadaan tertentu dan atas pertimbangan tertentu yang layak dan patut, permintaan tertulis oleh seluruh anggota keluarga terdekat dapat dimintakan penetapan pengadilan untuk pengesahannya. Ya, kalau misalnya ternyata tadi pasien tidak kompeten, boleh dilakukan keluarga dengan melibatkan profesional ya, tenaga dari bidang hukum ya. Tim perawatan paliatif dapat membuat keputusan untuk tidak melakukan resusitasi sesuai dengan pedoman klinis. Ya, misalnya pasien dalam keadaan terminal dan ternyata diketahui resusitasi juga tidak akan menyembuhkan atau memperbaiki kualitas hidup berdasarkan bukti ilmiah pada saat tersebut. Contoh misalnya pada pasien lansia, ya udah memang tidak ada perubahan yang signifikan gitu. Secara tanda klinis juga kemungkinan untuk sadar kembali atau ini memang sudah betul-betul di fase akhir ya, maka sudah tidak perlu lagi dilakukan resusitasi dan bisa diputuskan oleh tim perawatan paliatif. Tetapi kalau syarat tadi tidak terpenuhi, maka itu tidak boleh dilakukan DNR ya, tetap harus diupayakan mempertahankan kehidupan pasien sampai pasien bisa diselamatkan. Ya, jadi tadi pelajari tentang advance directive itu apa, Ibu akan upload di MS Team. Nah, berikutnya ada tentang perawatan pasien paliatif di ICU. Pada dasarnya, perawatan paliatif pasien di ICU itu mengikuti ketentuan-ketentuan umum yang berlaku sebagaimana tadi sudah diuraikan. Nah, dalam menghadapi fase terminal, fase akhir, tim perawatan paliatif harus mengikuti pedoman penentuan kematian batang otak dan juga penghentian perawatan atau life supporting, ya. Nah, ada undang-undang yang berlaku di Indonesia tentang withdrawal dan withholding, itu Permenkes nomor 37 tahun 2014 bab 3 pasal 14 dan 15 ya. Yaitu pada pasien yang memang tidak dapat disembuhkan akibat penyakit yang dideritanya, artinya sudah terminal stage, sudah fase akhir, kemudian tindakan kedokteran sudah sia-sia atau futil, maka dapat dilakukan penghentian atau penundaan terapi bantuan hidup. Kebijakan mengenai kriteria keadaan pasien itu ditetapkan oleh direktur dan kepala rumah sakit ya, atau kepala yang bertanggung jawab terhadap pelayanan di rumah sakit tersebut. Keputusan untuk menghentikan atau menunda terapi bantuan hidup, tindakan kedokteran terhadap pasien dilakukan oleh tim dokter yang menangani pasien setelah berkonsultasi dengan tim dokter yang ditunjuk oleh komite medik atau komite etik gitu ya. Kemudian rencana tindakan penghentian atau penundaan terapi bantuan hidup harus diinformasikan dan memperoleh persetujuan dari keluarga pasien atau yang mewakili pasien ya. Terapi bantuan hidup yang dapat dihentikan atau ditunda hanya tindakan yang bersifat terapeutik atau perawatan yang bersifat extraordinary tadi ya, yang luar biasa, yaitu di unit ICU, resusitasi jantung paru, pengendalian disritmia, intubasi tracheal, ventilasi mekanis, obat vasoaktif, ya, nutrisi parenteral, organ artifisial, transplantasi, transfusi darah, monitoring invasif, pemberian antibiotik, serta tindakan lain yang ditetapkan dalam standar pelayanan kedokteran.
Terapi bantuan hidup yang tidak dapat dihentikan atau ditunda meliputi oksigen, nutrisi enteral, dan juga cairan kristaloid ya. Nah, ini kan fungsinya adalah untuk maintenance tadi ya. Nah, walaupun ventilatornya dicabut, oksigennya masih tetap bisa diberikan ya. Nah, ada lagi nih Permenkes RI nomor 290 tahun 2008 bab 4 pasal 16 tentang persetujuan tindakan kedokteran pada situasi khusus, yaitu tindakan withdrawing atau withholding life support pada seorang pasien harus mendapat persetujuan keluarga terdekat pasien. Jadi kan pasiennya kalau sudah fase terminal pasti sudah penurunan kesadaran ya. Kalau dulu ketika pasiennya kompeten kita tidak ambil inform konsennya, maka keluarga terdekat yang harus diberikan informasi dan diambil persetujuannya. Kemudian pasal di Permenkes RI nomor 290 tahun 2008 bab 5 pasal 18 tentang penolakan tindakan kedokteran, yaitu dapat dilakukan oleh pasien dan atau keluarga terdekatnya setelah menerima penjelasan tentang tindakan kedokteran yang akan dilakukan ya. Nah, perburukan kondisi pasien yang terburuk yaitu berakhir dengan kematian. Penentuan seseorang itu sudah meninggal atau tidak itu ada dasar hukumnya, yaitu Permenkes nomor 37 tahun 2014 ya. Itu dilakukan dengan kriteria diagnosis kematian klinis atau konvensional atau kematian batang otak. Itu silakan pelajari, dibuka ya ini. Apa sih ciri-ciri dari seseorang yang mati batang otak, kemudian bagaimana cara kita mengidentifikasi bahwa seseorang itu mati batang otak ya, itu dipelajari. Kemudian Permenkes 37 2014 pasal 8 sampai 13 kriteria yang disebut dengan kematian klinis atau secara konvensional adalah berhentinya fungsi sistem jantung, sirkulasi, dan sistem pernafasan yang terbukti secara permanen. Jadi memang sudah tidak ada aktivitas tanda-tanda vital ya. Kemudian kematian batang otak itu hanya boleh dilakukan oleh tim dokter ya, yaitu terdiri dari 3 orang dokter yang kompeten, dan diagnosis mati batang otak harus dibuat di ruang rawat intensif atau intensive care unit. Pemeriksaan yang dilakukan harus sesuai dengan prosedur dan syarat untuk menentukan diagnosis mati batang otak. Kenapa harus 3 orang? Supaya memang objektif penilaiannya. Kalau 1 orang kemungkinan kesalahan terjadi. Ya, 2 orang ini 50-50 kan, maka 3 orang kalau ada 2 pendapat yang sama, 1 yang berbeda, itu masih bisa diambil pendapat yang 2 ini gitu. Nah, berdasarkan pasal 13, setelah seseorang ditetapkan mati batang otak, maka semua terapi bantuan hidup harus segera dihentikan. Masalah mediko-legal lainnya pada perawatan pasien paliatif, ya, tim perawatan paliatif bekerja berdasarkan kewenangan, gitu. Jadi batas kewenangannya itu ditentukan oleh siapa? Oleh pimpinan rumah sakit, termasuk pada saat melakukan perawatan di rumah ya. Pada dasarnya jadi kayak home visit gitu ya. Kalau dia dirawat di rumah, kemudian tim perawatan paliatif di rumah sakit itu berkunjung ke rumah. Pada dasarnya tindakan yang bersifat kedokteran harus dikerjakan oleh tenaga medis ya, tetapi dengan pertimbangannya untuk keselamatan pasien, maka tindakan-tindakan tertentu bisa didelegasikan kepada tenaga kesehatan non medis yang terlatih. Syaratnya jadi kita latih dulu ya. Komunikasi antara pelaksana dengan pembuat kebijakan itu harus terpelihara dengan baik. Nah, itu ya. Jadi kesimpulannya hari ini kita harus pertama memperhatikan tadi aspek prinsip-prinsip etik moral ketika merawat pasien paliatif. Kemudian berikutnya perhatikan hukum-hukum yang berlaku di negara kita terkait dengan pelayanan perawatan paliatif. Nah, isu-isu yang terkait dengan pelayanan paliatif tadi kita perhatikan indikasi-indikasi yang memang berlaku, kemudian bekerja sama dengan tim dan juga memperhatikan apa yang sudah diputuskan oleh tim, termasuk tadi ketua tim yang juga berkoordinasi dengan komite etik maupun komite medik rumah sakit, sehingga kita perlu membuat keputusan yang benar dan tegas terkait dengan pelayanan paliatif ini ya. Insya Allah itu mungkin yang bisa Ibu
berikan untuk perkuliahan hari ini. Selanjutnya nanti ada penugasan yang bisa dicek di assignment di kelas MS Team ya. Kemudian juga tolong tanggapi tadi video yang Ibu tayangkan ya, bagaimana pendapat ataupun tanggapan mahasiswa terkait video tersebut. Silakan komen di halaman depan di MS Team. Baik, nanti kita akan masuk kepada sesi diskusi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.